Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kasari yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua bisa bersama-sama berdiskusi, saling sharing dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini saya ingin melakukan pembahasan tentang materi yang sudah pernah saya pelajari di program Guru Penggerak. Jadi saya sudah melakukan mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Jadi dalam program Guru Penggerak ini ada 10 modul yang harus dipelajari, dan saya sudah melampaui 4 modul. Nah, untuk modul pertama ini adalah tentang aksi nyata dari budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai seorang guru kita dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik itu menuntun anak-anak. Mereka mempunyai potensi yang bermacam-macam, karakter yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya itu kita sebagai petani. Nah, bagaimana seorang petani itu menanam tanaman supaya tanaman itu tumbuh subur, lalu bisa menghasilkan panen yang baik, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apakah harus dipupuk atau disiram setiap hari, atau kalau ada penyakit kita beri pestisida? Nah, itulah seorang guru. Jadi kita sebagai petani, kita menuntun anak supaya anak-anak itu bisa nantinya berhasil dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, anak-anak bersekolah, di sekolah mereka mendapat ilmu, mendapat pengajaran, dan mereka membentuk karakter yang positif. Ya, di mana ya? Di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, untuk sekolah, lingkungan masyarakat itu dinamakan dengan apa? Lingkungan yang positif. Jadi sekolah kita itu lingkungan yang positif. Jadi lingkungan yang positif, lingkungan di mana terciptanya sebuah keadaan yang harmonis untuk melakukan hubungan timbal balik. Nah, dari lingkungan yang positif ini akan tercipta budaya positif. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif atau belum? Sudah, sudah. Ada yang tahu mungkin apa budaya positif yang ada di sekolah kita? Misalkan sholat berjamaah, sholat duhur, Pak Tauhid, terus apa lagi? Pak Tauhid? Sholat duha, Jumat legian, Terus untuk kegiatan Jumat sehat, olahraga itu juga termasuk budaya positif. Lalu untuk kegiatan kerja bakti mungkin yang selama ini Bu Wizi lakukan, dari dukungan dari masyarakat mungkin bisa menjadi budaya positif untuk mengembangkan sekolah kita. Jadi untuk budaya positif itu bukan kita mengada-ada, tapi kita mencari sebenarnya apa nilai lebih yang ada di sekolah kita, lalu kita kembangkan, kita perbaiki. Itu akan menjadi budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, dan selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa dan memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi selama ini paradigma kita itu kita keliru.
Jadi kita ini ingin mengontrol murid kita, gitu. Nah, dalam budaya positif ini, sebagai seorang guru, bagaimana cara supaya murid ini tidak melakukan hal yang negatif? Gitu. Kita mengarahkan supaya mereka berperilaku positif. Nah, budaya positif di sekolah kita itu tidak hanya berupa kegiatan, gitu. Tapi salah satunya adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu juga merupakan budaya positif kita. Kita nanti akan belajar tentang disiplin positif. Bagaimana cara kita mendisiplinkan anak-anak dengan disiplin yang positif. Ini pertanyaan kemarin, ya. Coba Bapak Ibu. Hukuman atau sanksi dengan hal-hal yang positif seperti membersihkan halaman itu akan mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak? Ya, coba Bapak Ibu katakan siapa yang setuju dengan hal ini? Oke, semua rata-rata setuju. Nah, simulasinya seperti ini. Kalau misalkan di kelas anak-anak nanti yang nilainya 100 dikasih 2 hari permen. Oh maaf, anak-anak nanti kalau tidak bisa mengerjakan akan dihukum, atau tidak mengerjakan PR dia akan dihukum dengan 1 kaki. Seperti itu. Nah, apakah hal ini bisa menjamin untuk besok atau selanjutnya anak-anak tidak melakukan kesalahan lagi atau selalu mengerjakan PR? Akan diulang atau tidak? Diulang, ya, mestinya diulang lagi, ya, biar ya. Jadi kalau misalkan anak-anak dihukum, ya, tidak mengerjakan PR, harus di luar misalkan. Apakah itu menjamin kalau mereka tidak melakukan lagi? Tidak menjamin, ya. Harusnya ini tidak setuju, Bapak Ibu. Harusnya tidak setuju dengan cara hukuman. Lalu yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Ada yang setuju? Setujukah dengan hal ini, memberi penghargaan? Setuju. Oke, setuju. Nah, seperti tadi yang bilang, misalkan anak-anak nanti yang nilai 100 mendapat permen. Oke. Lalu suatu hari saya tidak memiliki permen. Lalu ketika anak-anak mendapat nilai 100, mereka akan bertanya, Bu, mana permennya? Gitu. Atau mungkin dengan guru lain, misalkan saya tidak masuk diganti oleh guru lain, Bu, yang 100 biasanya Bu Ani dikasih permen, ya. Ada yang bilang seperti itu, ya. Jadi sepertinya ini tidak efektif. Jadi hukuman dan pemberi penghargaan itu cara mendisiplinkan anak yang kurang efektif, ya. Jadi saya baru tahu dari program guru penggerak ini. Selama ini saya juga seperti itu, sering kadang-kadang menghukum anak, gitu, ya. Jadi ternyata 2 hal ini tidak diperbolehkan. Sepertinya cara mendisiplinkan anak yang tidak efektif. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Ini saya mau simulasi sebentar, ya. Misalkan ini Bu Nini memegang, anggap saja ini sesuatu, ya, yang menurut Bu Nini ini sangat berharga. Nah, lalu Bu Nuris ingin membuka kepala tangan Bu Nini, bagaimana caranya? Ya, mungkin dirayu, dikelitik-kelitik atau gimana, ya, supaya Bu Nini ini mau membuka tangannya nanti. Lalu caranya Bu Nini bagaimana, terserah, supaya Bu Nini ini terpengaruh atau tidak nantinya membuka. Ya, kita coba simulasikan. Ini Bu Nini. Nah sekarang Bu Nuris coba bagaimana caranya supaya Bu Nini mau membukanya. Bisa dirayu atau dikritik-kritik? Mau dirayu? Bu ini isinya apa ya? Kepala tangannya. Boleh dibuka? Sebentar saja, ya. Saya ingin tahu, kan. Nanti kalau tebakannya benar, pokoknya tetap. iya. Dibuka sekarang, ya. Nanti saya kasih permen.
Isinya apa ya? Isinya uang ini. Sesuatu yang berharga. Boleh buka sebentar mohon deh. Sebentar saya ingin tahu. Nah Bapak Ibu, jadi ini simulasi diibaratkan siswa dengan guru, seorang guru. Jadi guru ini sebagai murid, guru ini sebagai guru. Jadi seberapa kuat seorang guru itu mempengaruhi muridnya, maksudnya menceramai, dia menasihatinya. Kalau misalkan muridnya berpegang teguh, saya tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Jadi ini adalah tentang teori kontrol, gitu. Seorang murid yang membuat sebuah masalah dan seorang guru sekuat apapun menasihatinya, sekuat apapun kita mengarahkannya, kalau murid kita tidak mau berubah, mereka tidak akan bisa merubahnya. Jadi bagaimana cara seorang guru menyikapi kontrol siswa, ya, agar siswanya menerima apa yang kita sampaikan supaya mereka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan motivasi dalam dirinya. Jadi maksudnya seorang guru itu berarti di sini dari simulasi tadi yang memegang kontrol tadi siapa? Yang memegang kontrol gurunya atau muridnya? Murid, ya, muridnya terserah saya buka atau saya tetap tidak mau buka. Jadi dia sendiri, murid sendiri yang memegang kontrol, bukan gurunya. Ya. Kalau yang memegang kontrol gurunya, maksudnya besok harus gini ya, anaknya apa menuruti. Tapi kalau dia tidak menuruti, berarti dia teguh pada pendiriannya. Jadi di sini bagaimana cara seorang guru, jadi bagaimana seorang guru itu bisa memahami murid, ya, dan murid ini bisa memahami guru dengan apa yang mereka arahkan. Jadi murid ini mau menerima sehingga mau berubah lebih baik lagi dari dalam dirinya, motivasi dalam dirinya. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon. Kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Jadi biasanya selama ini ternyata itu dalam pembelajaran ya, kita itu salah. Maksudnya saya juga baru tahu ternyata selama ini kita mengontrol murid. Jadi misalkan anak-anak diceramai, ya, diceramai anak yang nakal diceramai, lalu diberi nasihat. Ya. Kalau anak ini menurut, patuh, besok tidak akan berubah, berarti memang sukses, dia berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, ya anak ini akan tetap nakal. Ya. Kalau untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, mode berpikir menang dan kalah. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Misalkan kamu harus hafal perkalian, besok harus hafal perkalian 2 karena yang lain bisa nih, misalnya kurang anak 1. Kamu harus hafal perkalian 2 nih. Kalau hafal, besok dikasih hadiah buat buku, betul nggih? Nah, kalau anak ini intinya kalau anak ini berusaha mati-matian menghafalkan, akhirnya besok itu mendapat apa? Buku. Berarti dia dikontrol gurunya apa tidak? Dikontrol ya. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan keyakinan baru, model berpikir menang-menang. Maksudnya untuk yang teori kontrol, mereka itu mengontrol dirinya sendiri. Jadi saya tidak mau diatur. Berarti kalau bisa perkalian itu karena dari dalam dirinya, bukan karena dipaksa oleh guru tadi. Ngerti nggih? Jadi dia itu ingin bisa karena ingin menjadi anak yang pintar atau karena kesuksesan. Ngerti nggih? Nah, tadi kita tahu bahwa budaya positif itu salah satunya adalah teori, adalah disiplin yang positif, nggih. Nggih, Ada yang tahu disiplin itu apa
nih? Disiplin itu taat pada taat pada peraturan. Jadi disiplin taat pada peraturan. Kalau kita bicara disiplin kan seperti harus begini, harus begitu, harus taat, harus datang tepat waktu, harus mengerjakan PR. Pak Agus loh. Oke. Bu Iji belum datang. Berarti kalau disiplin itu ibarat kayak kepatuhan, kepatuhan pada peraturan itu kalau disiplin. Nah, bedanya sama disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dikenai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan disiplin dengan ketidaknyamanan, gitu. Berarti disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kalau kita biasanya harus tepat waktu, kadang-kadang kan repot terus bobok sendiri, gitu. Jadi itu kayak kita tidak nyaman, terus karena tidak disiplin terus dihukum, berarti kita tidak nyaman, gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan dalam disiplin positif ini intinya kita ingin mereka itu disiplin itu bukan karena motivasi ekstrinsik tapi intrinsik. Jadi kalau anak disiplin misalkan terlambat, bagaimana? Waktunya dikejar terus berlari-larian karena apa? Karena takut dimarahi gurunya. Itu ekstrinsik atau intrinsik? Bapak Ibu. Ekstrinsik, okay. Jadi dia takut terlambat karena takut dihukum sama gurunya. Nah, yang kita inginkan disiplin anak-anak itu adalah intrinsik. Jadi mereka tahu, oh saya harus disiplin, saya harus mendisiplinkan diri supaya saya besok-besok menjadi orang yang sukses. Itu adalah motivasi intrinsik. Itu yang kita harapkan dan kita pelajari hari ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi intinya supaya anak itu ada motivasi dan mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti nilai-nilai seperti religius, gotong royong, terus saling menghargai itu salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita itu memiliki nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Jadi kita melakukan suatu perilaku itu bukan karena ancaman, bukan karena mendapat penghargaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu mereka, siswa-siswa kita itu melakukan hal-hal yang negatif atau kesalahan karena salah satu 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Salah satu atau beberapa itu mereka tidak terpenuhi. Misalkan nomor 1 kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan. Kalau yang bersifat psikologis misalnya kebutuhan akan rasa aman. Misalnya kita tahu ada murid anak yang kalau sering mencuri makanan, makanan temannya, terus sering mengambil kalau tidak ada temannya diambil. Itu berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi dalam dirinya? Ini kebutuhan bertahan, kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima di lingkungan sosial. Ini contohnya anak seperti apa? Ini kadang-kadang bully sakit atau anak yang caper biasanya kan di kelas ada anak yang caper terus pelajaran tok ngotekan itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang Joko Umbaran. Kenapa Pak? Joko Umbaran. Jadi dia ingin diperhatikan oleh gurunya karena caper, terus dia ingin dipanggil atau mungkin dibilang sama orang tuanya. Jadi dia itu ingin merasa diperhatikan.
memperhatikan, itu karena kasih sayangnya kurang. Lalu nomor 3, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Misalnya anak yang mau menang sendiri, selalu menguasai kelas dan ingin jadi pemimpin. Jadi biasanya anak ada yang kita tuh sok jagoan, sok jagoan kalau temannya itu disuruh-suruh, sok kuasa, seperti. Nah dia itu ingin menuruti keinginan, kebutuhan akan penguasaan. Lalu kebebasan, kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan sendiri. Kalau dulu kita tahu sebelum kurikulum merdeka, biasanya guru kan begini, seperti ini. Anak-anak dikerjakan soal 1 sampai 5 dengan cara 1, kayak matematika kan ada 2 cara biasanya, ada 3 cara. Setelah itu kalau sudah 1 sampai 5 dikerjakan cara nomor 2, kan Nah, kalau pada kurikulum merdeka ini tidak boleh, kita memberi soal sesuai dengan kebebasan anak-anak. Jadi biarkan anak-anak memilih sendiri mana yang cara yang terbaik buat mereka. Jadi kalau misalkan kebutuhan anak kebebasan ini tidak ada, wah cara ini susah, nggak iso ada nomor loro, akhirnya tidak dikerjakan, akhirnya tidak mengerjakan PR. Jadi untuk kebutuhan kebebasan ini anak bebas untuk berekspresi, untuk menggunakan cara yang terbaik supaya mereka bisa menumbuhkan potensi pada diri mereka. Lalu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau misalkan karena ada anak seperti malas belajar lalu sambil tiduran mengerjakannya seperti tidak ada semangat, itu mungkin karena dia ingin kebutuhan akan kesenangannya terpenuhi. Jadi mungkin pembelajarannya membosankan karena ceramah. Nah, jadi anak ini kurang bersemangat, kurang ada rasa kesenangan dalam dirinya. Jadi akhirnya tidak memperhatikan guru, lalu malas, kadang-kadang malas sekolah, Bapak Ibu. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang terjadi jika anak-anak itu berperilaku negatif. Jadi karena ada salah satu dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Nah, dari kebutuhan dasar itu dari kebutuhan dasar itu mereka mempunyai motivasi, teori motivasi perilaku. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, mereka berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi contohnya, saya mengerjakan PR karena takut dihukum oleh guru. Itu motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, seperti tadi, saya harus ranking 1 supaya saya mendapat hadiah buku. Jadi belajar mati-matian supaya mendapat ranking 1. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang yang kita harapkan ini yang nomor 3, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi seorang murid itu yang kita harapkan mereka disiplin dan berperilaku itu motivasi dalam dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang kita harapkan. Nah, lalu untuk konsep disiplin yang dengan identitas gagal. Kalau disiplin positif yang sudah tidak bisa kita gunakan itu ternyata hukuman dan penghargaan. 2 ini sudah termasuk disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan murid, menjadi rendah diri. Menyakitkan karena biasanya hukuman ini dalam bentuk fisik, biasanya dalam bentuk fisik, lalu menjadi rendah diri. Mereka kan merasa rendah diri dengan teman-temannya. Memaksa
dia harus seperti ini, kalau tidak seperti ini akan dihukum. Lalu penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri ya. Kan ada anak yang misalkan Anton itu sering dapat nilai bagus, sering dapat permen, dapat hadiah, saya kok tidak pernah gitu ya. Jadi ada perasaan iri. Lalu yang ketiga, mematikan kreativitasnya tidak berkembang. Jadi saya sudah nilai saya bagus, sudah mendapat rank 1 ya sudah, dia tidak bisa mengembangkan lagi kreativitasnya. Menghukum dengan sistem ranking, sudah tidak diperbolehkan lagi sistem ranking sekarang. Karena untuk ranking yang terbawah, anak akan merasa minder dan rendah diri. Karena belum tentu jika dia pindah kelas, dia adalah ranking terbawah, belum tentu ya. Jadi sistem ranking sudah tidak diperbolehkan. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Nah, kalau ini yang kita akan belajar adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi sudah pernah kita dengar, tapi kita akan mendalami lagi ya konsekuensi. Nah, nanti kita akan belajar ini ya Bapak Ibu, restitusi. Saya juga baru tahu dari program guru penggerak ini tentang mendisiplinkan anak dengan restitusi. Untuk konsekuensi dulu ya. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, umumnya dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Nah, jadi untuk konsekuensi ini nggak apa-apa disiplin yang sukses, tapi nanti ada yang lebih efektif lagi. Nah, biasanya konsekuensi ini antara guru dan murid itu ada kesepakatan, ya. Jadi ada kesepakatan, misalkan nanti kalau tidak mau sampai 3 kali tidak boleh istirahat, begitu, ya. Lalu contohnya lagi, misalkan kalau kamu menyobekkan buku teman, bukunya teman, berarti kamu harus menggantinya, ya. Itu adalah konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan antara teman, antara guru dan siswa. Kalau hukuman kan tidak ada kesepakatan, langsung karena melanggar peraturan. Nah ini Bapak Ibu, ini coba dipilih hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi dia disuruh menulis 100 kali ini Bapak Ibu pernah atau tidak? Kalau disuruh, saya sering kalau ini. Dulu waktu SD atau SMA waktu dulu saya tidak mengerjakan PR ya, saya tulis saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Ngoten nggih? Pernah apa tidak? Dulu nggih pernah nulis 1 lembar kadang-kadang sampai bolak-balik. Nah, ini konsekuensi atau hukuman? Gila kok? Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, lalu terukur, biasanya terukur. Misalkan terlambat, sudah ada peraturan kelas betul loh. Kalau tidak menjalankan 3 kali, tidak boleh istirahat, sudah ada aturannya. Dan biasanya tidak berupa fisik. Kalau hukuman itu menjurus ke fisik. Berarti ini apa? Kalau mencatat 100 kali dalam buku, tulis konsekuensi, ya, karena ini bukan fisik tapi ya, kesepakatan, sudah ada kesepakatan. Pokoknya kalau terlambat tulis di buku tulis, jadi sudah ada kesepakatan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, apa? Hukuman, ya, karena ini fisik, menyentuh fisik. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, gitu. Apa bunyi? Konsekuensi, ya, karena mencoret-coret berarti kamu konsekuensinya harus membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, hukuman.
murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, hukuman karena ini menjurus ke fisik. Pun paham Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi. Jadi hukuman sudah tidak boleh. Kalau konsekuensi bisa dipergunakan, tapi nanti ini kita akan membahas cara yang lebih efektif lagi selain konsekuensi. Tadi kan disiplin positif dengan identitas sukses kan konsekuensi gitu. Nah ini, nah Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dalam mengajar ya, kita mempunyai 5 posisi kontrol sebagai seorang guru itu. Ya, jadi sebagai guru itu nanti Bapak Ibu saya kasih kertas, silakan menulis seperti hari-hari biasanya itu memposisikan dirinya sebagai apa yang sering, ya, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bentar saya siapkan kertasnya dulu. Nah, Bapak Ibu, dari keseharian Bapak Ibu itu nanti saya itu kira-kira biasanya sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer, gitu. Nanti kenapa memposisikan Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrol seperti itu, gitu. Nah ini ada sebuah video. Nah ini adalah simulasinya. Oh seperti ini ternyata. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi dari adegan tadi sudah ada berapa Bapak Ibu? 5 posisi kontrol yang selama ini kita, bagaimana cara kita menangani kasus-kasus yang terjadi pada anak atau masalah-masalah pada anak. Mungkin sudah menulis ya Bapak Ibu untuk posisi kontrol apa yang biasanya sudah pernah dilakukan sehari-hari. Mungkin monggo Bu Nini monggo posisi kontrol apa? Posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu sering memantau anak-anak pada waktu anak-anak melakukan kesalahan.
karena sering melakukan kesalahan sehingga nantinya akan ada konsekuensi yang harus dilakukan. Mungkin untuk tidak mengerjakan PR berapa kali Ya, beberapa kali ya ada konsekuensi, misalnya tidak mengerjakan PR 3 kali harus melakukan kegiatan apa gitu ya. Ya. Kalau Bu Nini seringnya melakukan posisi sebagai pemantau. Monggo Pak Taufik mungkin. Ya, terima kasih. Ini mau Pak. Sini mau berdoa. Ya, coba ingin tahu Pak Taufik ini biasanya guru yang seperti apa? Terima kasih Mbak Ri. Kalau saya posisinya saya cenderung kepada teman. Jadi istilahnya itu banyak murid-murid saya yang istilahnya itu kan kadang wajahnya ditegur dengan 1000 masalah, kan kita tahu ya, datang ke sekolah dengan 1000 masalah dan sebagainya. Terus ketika saya tanya kenapa, nah betul juga seperti itu. Terus kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Coba-coba bisa diterapkan, nanti mereka tidak mengalami masalah yang sama. Jadi Pak Taufik ini lebih dekat ke anak-anak mungkin ya. Jadi anak-anak banyak yang curhat mungkin ke Pak Taufik. Mungkin monggo yang lainnya Kak Bu Yani. Nopo? Iya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk menjawab posisi sebagai teman dan sekaligus penghukum. Kita ini tahu ya Bapak Ibu, kita kontrak menjadi seorang guru pendidik. Itu tanggung jawab itu penuh ada di tangan kita. Dengan berhasil dan tidaknya anak itu, gagal dan tidaknya tadi seperti yang dibicarakan Bu Ari. Bapak Ibu, jangan lupa bahwa yang kita hadapi itu adalah benda hidup, persoalan. Bapak Ibu, kalau kita tadi membicarakan tentang kontrol sebagai teman, kita harus bisa siap menjadi teman anak-anak curhat. Dan teman itu juga bisa berubah menjadi penghukum mungkin kalau anak-anak itu tidak ada kata jujur kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Anak itu punya 1000 jawaban di saat kita mempunyai 1000 pertanyaan. Jadi ada 1000 jawaban di saat kita mempunyai 1000 pertanyaan. Itu yang harus kita ketahui dan kita harus garis bawahi. Jadi Bapak Ibu, antara teman dan pendukung kita harus berhenti ya Pak? Berhenti dulu. Ya. Jadi harus seimbang Bapak Ibu, kita siap. Bagaimana caranya kita sehingga anak itu benar-benar sadar dengan dirinya sendiri, dengan nasihat-nasihat kita yang mereka peroleh dari kita. Yaitu tadi, kita sebagai temannya, teman curhatnya, kenapa sih ada kok seperti ini, ada seperti ini. Nah, kita buka dengan ada cara kita untuk menyikapi mereka. Ya, tadi saya mengambil yang menghukum ya. Kita akan menghukum apabila mereka tidak ada kejujuran. Begitu ya. Nah, tentu saja hukuman itu tidak akan pernah Bapak Ibu, tidak akan pernah sampai mereka itu tidak bisa melakukannya. Hukuman itu ya sewajarnya saja. Dan hukuman itu masih apa ya? Masih bisa mereka terima. Terus ya, terima kasih Bu Yani. Jadi Bu Yani terkadang sebagai teman ya, di lain waktu kalau anak-anak itu tidak jujur akan menghukum anak-anak mungkin. Nah, ini dari 5 kontrol tadi Bapak Ibu, untuk yang negatif, perilaku kontrol yang negatif sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi ini identitas yang gagal. Kalau untuk yang identitas
yang sukses itu adalah perilaku kontrolnya sebagai teman dan juga pemantau dan juga manajer. Tapi kalau untuk keempat ini itu motivasinya eksternal. Nah, kalau manajer adalah motivasi intrinsik. Berarti kita sama-sama belajar untuk menjadi apa, Bapak Ibu? Untuk sebagai apa? Manajer, ya. Manajer ini mengontrol perilaku anak-anak yang identitasnya sukses tapi dari dalam, dari intrinsik tadi, motivasinya dari dalam. Kalau yang keempat ini motivasinya adalah eksternal. Tidak apa-apa, terkadang kita menjadi teman, terkadang kita menjadi pemantau, ya. Tapi untuk yang kita pelajari hari ini adalah kita belajar bersama-sama menjadi seorang manajer, ya. Jadi manajer bagi anak-anak kita supaya anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang timbul dalam dirinya. Motivasinya itu motivasi intrinsik yang terbentuk, ya. Yang atas itu loh, Ibu, kalau untuk motivasi eksternal 4, ya, 4 posisi kontrol. Yang untuk intrinsik adalah bagi seorang manajer. Nah, ini dampak pada murid. Kalau menghukum itu mengulangi kesalahan berulang-ulang, perilakunya menjadi agresif, kadang-kadang pendendam, ya. Yang timbul itu mereka menjadi anak pendendam karena kalau posisi manajer itu anak-anak itu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak itu akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi seorang guru memantau, maksudnya seorang guru mengarahkan dan memahami anak, ya. Jadi mereka sendiri yang menyelesaikan masalah. Nah, sekarang ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, jadi ini restitusi ini yang akan kita bahas, ya. Jadi cara mendisiplinkan anak itu salah satunya yang terbaik, yang efektif adalah restitusi. Jadi mereka bisa menemukan kebajikan yang ada dalam dirinya. Tujuannya itu tadi, ya, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, tapi karena motivasi intrinsiknya yang terbangun dan karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan atau keyakinan keras yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, nah bagaimana sih kok restitusi? Terus caranya bagaimana supaya mendisiplinkan siswa yang dari motivasi intrinsik tadi, ya? Caranya yaitu dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal, nggih. Napa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nggih, seperti toleransi, nggih, saling tolong-menolong, saling menghargai, itu nilai-nilai kebajikan universal. Namanya seperti itu. Mau Pak Taufik? Nah, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Jadi kalau dulu kan tata tertib kelas, nih, peraturan kelas, nih. Kenapa kok sekarang ganti keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, kalau kita disuruh memakai helm, maksudnya peraturan harus memakai helm ketika mengendarai roda 2. Itu kenapa? Karena supaya apa? Kita memakai helm itu untuk keselamatan, gitu. Nah, keselamatan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas. Maaf, keyakinan, ya, bukan kelas. Nah, kalau misalkan di Bravo, ya, monggo kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Itu kira-kira kenapa? Kita ada peraturan harus memakai masker, mencuci tangan itu supaya menjaga apa?
kesehatan gitu. Nah, kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi kadang-kadang jujur kalau saya ke Bravo ya, misalkan saya mau pakai masker itu kadang-kadang karena takut ditegur satpam ya, biasanya seperti itu, saya jujur saja. Terus pakai masker itu ternyata saya takut ditegur satpamnya Bravo, padahal harusnya saya nilai-nilai yang ada dalam saya seperti apa? Kesehatan yang muncul dari diri saya, harusnya itu. Tapi ternyata selama ini kita sering memotivasi kita, anak-anak didik kita karena motivasi yang eksternal gitu. Jadi paham ya Bapak Ibu, maksudnya di sini supaya anak-anak itu mendisiplinkan diri itu karena mereka sadar, misalkan mengerjakan PR, oh saya ingin sukses, ingin berhasil, jadi saya mengerjakan PR. Jadi bukan karena ingin takut dihukum atau nanti ingin dapat hadiah, bukan karena itu ya. Jadi itulah yang disebut dengan keyakinan atau tahapan membuat keyakinan kelas. Nah, pertama-tama saya sudah pernah lakukan di kelas ini. Tahapannya itu menanyakan pendapat siswa tentang kelas idaman atau kelas impian. Jadi anak-anak itu ditanya jejak pendapat, bagaimana sih kelas impianmu atau kelas idamanmu? Terus ada yang jawab, itu Bu, saya tidak ingin digarai sama teman. Oh, berarti apa? Kita ganti kata-katanya itu menjadi kalimat atau kata-kata yang positif. Misalkan peraturan ya, dari peraturan misalkan jangan berlari-lari di koridor. Itu kita ganti dengan apa? Berjalanlah di koridor. Lalu misalkan dilarang mencontek satu ulangan, ya, peraturannya sudah seperti itu kalau dulu. Nah sekarang diganti dengan kalimat positif. Jujurlah saat mengerjakan ulangan. Nah itu kalimat positif ini yang sudah saya pernah lakukan di kelas saya, ya. Jadi ini kelas idaman mereka, ini bukan saya yang mendikte, tapi mereka sendiri yang berpikir dan mengimpikan kelas yang bagaimana. Saya hanya mengarahkan saja, misalkan Bu, saya tidak mau dibentak-bentak misalkan. Oh berarti apa itu kata-katanya? Saya ingin kelas yang aman, kelas yang nyaman ya. Seperti itu. Nah setelah itu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah dari kelas idaman itu tadi kita kelompokkan. Misalkan guys, salah satunya saling tolong menolong. Oh saling tolong menolong berarti itu sama aja dengan maksud apa? Masuk ke peduli. Jadi kita kelompokkan menjadi 5. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak, antara 3 sampai 7. Jadi supaya anak-anak itu ingat. Terus misalkan sama temannya itu menyembunyikan rahasia teman. Berarti yang mana itu? Berarti masuk bahagia. Kalau kelas kalian ada temannya yang cemberut atau marah-marah, otomatis kan kita tidak bahagia. Jadi saya langsung global ke bahagia ya, karena bahagia ini termasuk kelas yang nyaman, terus tidak ada pertengkaran, tidak ada teman yang membuli, itu masuk ke bahagia. Nah ini dokumentasi saya ketika membuat kelas idaman menurut mereka, lalu dijadikan menjadi keyakinan kelas. Nah ini sekarang caranya bagaimana? Oh iya, oke, saya sudah punya keyakinan kelas di kelas saya. Jadi mereka sudah hafal ya tentang 5 itu. Caranya adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama tahapannya itu anak diajak ngobrol ya, diajak ngobrol. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seperti manajer tadi ya, seperti posisi manajer tadi, anak diajak ngobrol ya, diajak ngobrol. Misalkan memukul
karena tersenggol tapi memukul temannya nggih. Nah, kita itu awal nggih, langkah pertama menstabilkan. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kita tidak langsung menjudge. Kamu nakal. Kok senengane gawe kancane? Ya tidak seperti itu, tapi kenapa tadi kok memukul temannya? Lah itu Bu, saya disenggol. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Teman kamu dulu juga pernah ada yang memukul teman, ada. Bu Ani sering menjumpai seperti itu, tidak apa-apa. Intinya tidak apa-apa, karena semua orang punya kesalahan. Jadi distabilkan dulu, anak itu tidak langsung dijat salah. Itu tahap yang pertama. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti adegan tadi ya, waktu manajer tadi. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, oh ya tidak apa-apa, semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah sekarang kenapa kok kamu pasti kamu punya alasan kok pernah melakukan apa? Karena memukul tadi ya. Nah ini menjawab, lah saya emosi ya Bu, mau so enak-enak makan langsung disenggol, saya emosi ya. Jadi dia punya alasan. Lalu tanya lagi, apakah tidak ada cara lain selain memukul gitu? Okay? Jadi itu nomor 2, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah baru yang terakhir, kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini baru ditanya, kamu langgar nih? Kan kelas ini sudah punya keyakinan kelas nih, berarti ditanyakan intinya keyakinan kelas apa yang dilanggar. Jadi keyakinan kelas apa? Misalkan bahagia nih, berarti temannya kan tidak bahagia karena dipukul tadi kan marah. Nah lalu anak ini sendiri biarkan menemukan solusinya. Loh, kamu sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan bahwa kita semua harus bahagia. Berarti bagaimana caranya yang lain supaya teman kamu bahagia? Padahal tadi kan kamu pukul tidak bahagia, Terus anak ini tuh berpikir mencari cara. Ya harusnya tidak saya pukul pula. Itu berarti anak sudah menemukan solusi. Loh, iya Kak, tapi kamu kan tadi marah, bagaimana caranya? Oh iya Bu, saya suruh minta maaf saja ya gitu. Akhirnya dia menemukan solusi sendiri gitu. Bukan kita yang mengarahkan ya. Jadi yang utama tadi apa? Ibu keyakinan kelas. Jadi anak itu paham dengan keyakinan kesepakatan yang telah kita buat tadi. Menstabilkan identitas yang pertama gitu. Lalu validasi data yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini saya sudah pernah melakukan simulasi ketika mencontek Dewi, siswa kelas 5 SD Laksari pada hari Selasa ketika ulangan matematika terlihat menoleh ke kanan kiri, sepertinya dia tidak bisa mengerjakan. Akhirnya Dewi melihat jawaban temannya yang berada di sebelahnya. Dewi tahu tidak kenapa Dewi dipanggil oleh Tuhan? Tidak tahu. Tadi ketika ulangan matematika, Tuhan melihat Dewi melihat jawaban teman. Betul Dewi? Betul Bu, maaf. Ketika ulangan dia jawaban teman itu sama saja dengan apa? Mencontek Bu. Oh ya, mencontek itu perbuatan baik apa tidak baik? Tidak baik Bu. Ya, mencontek itu adalah suatu kesalahan. Tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, Bu Ari juga pernah melakukan kesalahan. Teman-teman kamu juga ada yang melakukan kesalahan ketika ulangan mencontek dari dia.
kelas bersama teman-teman. Nah, kira-kira mencontek saat kelas itu melanggar keyakinan kelas apa tidak ya? Nah, keyakinan kelas apa, nilai apa yang tidak dilanggar? Nah, lalu kejujuran itu penting apa tidak ya? Nah, kalau kejujuran itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, Dewi akan belajar setiap hari supaya bisa menjadi ulangan dan tidak mencontek ya. Lalu ke depannya Dewi akan menjadi orang seperti apa? Dewi akan bisa menjadi anak yang jujur dan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mencontek lagi ya Dewi ya. Ya, terima kasih ya Dewi dan mau sharing sama Ibu Ayu. Ya, betul dong. Nah, Bapak Ibu, jadi itu tadi contoh ya atau simulasi yang sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, dalam program guru penggerak ini seperti asing di awalnya untuk segitiga restitusi ini, tapi saya berusaha menerapkannya, berusaha mencoba ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu. Ayo kita ubah mindset kita supaya kita menjadi seorang manajer bagi peserta didik kita, anak-anak didik kita, ya. Supaya kita bisa mengarahkan mereka dan ada timbul disiplin positif, ya, disiplin positif yang timbul dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik dan juga kebajikan-kebajikan yang universal yang akan timbul pada anak-anak didik kita, ya. Siap ya Bapak Ibu? Insya Allah ya, kita berubah sedikit demi sedikit supaya anak-anak itu disiplin positif yang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Okay. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau berbagi, mau diskusi di sini, okay, mau sharing bersama. Mungkin dari saya cukup, okay. Sekian. Terima kasih. Mungkin Pak Taufik bisa doa. Mari Bapak Ibu semuanya yang terhormati, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini betul-betul bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga untuk lingkungan sekolah kita masing-masing pada umumnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.